kita diskusikan bersama terkait dengan keluarnya surat dari Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung Barat yang semalam surat tersebut diterima tentang petunjuk teknis penyelenggaraan pembelajaran tatap muka terbatas tahun pelajaran 2021-2022 pada satuan pendidikan di Kabupaten Bandung Barat. Terima kasih Bapak Ibu semua yang telah hadir untuk bergabung di Zoom ini. Dan untuk kelancaran kegiatan pada hari ini, mari kita buka bersama-sama dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kami persilahkan pada Pak Kasih Penmat untuk memandu kegiatan pada sore hari ini. Yang terhormat Bapak Haji Indin Wahyudin, kami persilahkan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Yang terhormat Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bandung Barat, yang saya hormati Ketua Pokjawas Recording in progress. Kabupaten Bandung Barat, yang saya hormati para koordinator pengawas jenjang madrasah ibtidaiyah, sanawiyah dan juga aliyah, serta seluruh pengawas yang sudah hadir pada kesempatan ini, dan juga tidak lupa yang saya hormati rekan-rekan dari JFT, JFU yang ada di seksi pendidikan madrasah, serta yang saya hormati host yang memandu untuk acara ini. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan juga salawat serta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada Sayyid Al-Anbiya Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, kepada para sahabat-sahabatnya, dan juga sampai kepada kita sekalian selaku pengikutnya hingga akhir zaman. Bapak yang saya hormati, yang terhormat Pak Kemenag izin menyampaikan laporan untuk pelaksanaan kegiatan diskusi Zoom meeting pada hari ini terkait dengan telah keluarnya surat edaran dari Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dari Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Bandung Barat, yaitu dengan surat edarannya nomor 420/2265/Disdik tentang petunjuk teknis penyelenggaraan pembelajaran tatap muka terbatas tahun pelajaran 2021-2022 pada satuan pendidikan di Kabupaten Bandung Barat. Di mana di dalam surat edaran ini ditujukan kepada seluruh satuan pendidikan yang ada di Bandung Barat, baik itu pendidikan yang sekolah umum, madrasah, juga yang ada di jenjang SMA, SMK, aliyah yang ada di lingkungan Kabupaten Bandung Barat. Di mana di dalam petunjuk teknis ini ada beberapa hal, beberapa poin yang mengatur tentang petunjuk pelaksanaan tatap muka terbatas yang insya Allah nanti kita akan bahas satu persatu, poin per poin untuk disamakan persepsinya, disamakan juga pemahamannya, sehingga apabila nanti ada pertanyaan atau ada yang menanyakan dari pihak madrasah ataupun dari pihak manapun yang nanti
jika menanyakan ke pihak kantor Kementerian Agama ataupun ke seksi Penmad, ke siapa saja, juga kepada para pengawas, nanti informasinya adalah sama, satu bahasa dan satu informasi. Sehingga dengan satu informasi ini diharapkan akan menjadikan sumber informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan bagi mereka para kepala madrasah ataupun guru yang ada di daerah. Sehingga dengan informasi itu mereka dapat melaksanakan dan mempersiapkan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku. Tentunya dengan hadirnya surat edaran ini kami sangat berharap sekali ini secepatnya bisa direalisasikan. Karena kita sudah lama sekali menunggu edaran dan juga izin untuk bisa tatap muka. Setelahnya kemarin kita di levelnya sudah turun di level 3 dan di dalam level 3 ini di dalam SKB 4 Menteri itu dibolehkan untuk melaksanakan tatap muka, maka kami berharap dengan keluarnya edaran ini semua bisa langsung untuk bisa melaksanakan tatap muka tersebut. Dan khususnya untuk di Kabupaten Bandung Barat, sesuai dengan edaran itu dilaksanakan pada tanggal 20 September tahun 2021. Nah, untuk waktu tanggal 20 September itu adalah jatuh pada hari Senin besok. Jadi sesuai dengan prinsip umum huruf B PTMT tahun pelajaran 2021 dan 2022 pada satuan pendidikan di Kabupaten Bandung Barat dilaksanakan mulai tanggal 20 September 2021 dalam rangka pemenuhan hak peserta didik untuk mendapatkan layanan pendidikan yang layak. Nah, oleh karena itu, dengan hadirnya surat edaran ini, maka kita semua sudah bisa melaksanakan untuk PTM terbatas tersebut. Nah, tetapi untuk bisa melaksanakan PTMT tersebut, untuk tanggal 20 dan seterusnya, ini tidak serta-merta semua langsung bisa melaksanakan. Tentunya bisa dilaksanakan apabila syarat dan ketentuannya berlaku. Nah, salah satu yang akan kita bahas pada hari ini adalah untuk penguatan informasi dari surat edaran ini apabila nanti ada beberapa catatan yang belum tertuang di dalam surat edaran ini, terutama yang keluar aturannya dari Kementerian Agama, nanti kita bisa sharing dan informasikan kepada para satuan pendidikan di lingkungan madrasah. Dan juga di situ ada beberapa poin, terutama untuk persyaratan itu salah satunya adalah print out, verifikasi dan validasi data kesiapan belajar. Kalau di sekolah umum itu masuknya di data Kemendikbud atau di Dapodik, sedangkan di Kementerian Agama itu ada link khusus yaitu terkait dengan daftar kesiapannya adalah itu ada di data emis. Nah, oleh karena itu dengan adanya informasi-informasi tambahan ini mudah-mudahan menjadi penguatan dan juga penegasan bahwa pelaksanaannya itu disesuaikan dengan ketentuan yang ada di Kementerian Agama, dan tentunya Kementerian Agama akan taat dan patuh terhadap keputusan yang ada di pemerintahan daerah. Karena yang berkaitan dengan pelaksanaan PTMT dan yang terkait juga dengan kebijakan darurat COVID itu semua bermuara kepada pemerintah daerah setempat. Nah, dalam kesiapan pembelajaran ini nanti para pengawas mohon untuk dapat memantau dan juga persiapan untuk PTMT
pada saat pelaksanaan dan juga setelahnya itu. Karena dengan adanya PTMT ini, tim pengawas sebagai tim verifikator dan juga tim pengawas bina mohon untuk bisa memantau seluruh pergerakan persiapan PTMT tersebut dari mulai verifikasi, dari mulai kelengkapan prokesnya, serta persyaratan serta izin-izinnya pun itu harus semua sudah bisa terpenuhi dan juga sudah siap. Nah, apabila nanti pada tanggal 20 itu sudah siap dengan syarat dan ketentuan yang sudah berlaku, sudah ada izin dari gugus tugas yang ditetapkan, maka pada tanggal 29 itu bisa untuk segera melaksanakan. Tetapi bagi yang masih belum lengkap dan belum terpenuhi seluruh persyaratannya, dimohon jangan memaksakan untuk pelaksanaannya, tetapi terlebih dahulu agar mempersiapkan melengkapi kelengkapan persyaratan tersebut. Khawatir seandainya nanti belum lengkap dan belum terpenuhi seluruh persyaratan dan kita belum ada izin komunikasi dari satuan gugus tugas, apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan maka kita akan berisiko lebih tinggi. Tetapi apabila kita sudah berkoordinasi dan sudah ada izin dari gugus tugas, maka seluruh kegiatan yang berada itu menjadi pemantauan dari gugus tugas tempat. Tentunya dengan komunikasi dan koordinasi dengan tim gugus tugas tempat ini akan lebih memudahkan dan lebih meringankan beban kita supaya pada saat pelaksananya itu kita tidak menjadi beban, kita tidak menjadi ketakutan apabila ada satgas, tetapi alangkah lebih baiknya pada saat kita akan memulai, kita undang tim satgas, tim gugus tugas tempat untuk dapat melihat dan memantau pelaksanaannya supaya mereka pun tahu bahwa pada saat pelaksanaannya kita sudah mengacu dan sudah sesuai daripada protokol kesehatan tersebut. Nah, dengan adanya batasan kewenangan untuk bisa memberikan izin yang untuk madrasah ibtidaiyah ke bawah serta MI dan RA itu di izin PTMT-nya itu dikeluarkan oleh satuan tugas tingkat kecamatan setelah mendapatkan rekomendasi dari daerah setempat. Nah, oleh karena itu untuk jenjang RA dan MI ini akan lebih mudah, tentunya akan lebih cepat keluar izinnya apabila kita segera berkoordinasi dan berkomunikasi dengan satuan tugas tingkat kecamatan. Nah, berbeda dengan jenjang sanawiyah dan aliyah. Kalau jenjang sanawiyah dan aliyah sesuai dengan kewenangannya itu dikeluarkan izinnya itu dari gugus tugas tingkat kabupaten. Jadi setelah mendapatkan rekomendasi dari tingkat kecamatan. Nah, tentunya untuk jenjang sanawiyah dan jenjang aliyah setelah nanti ada izin ataupun rekomendasi dari tingkat kecamatan, maka segera sampaikan ke Kementerian Agama Kabupaten Bandung Barat syarat dan kelengkapannya, dan nanti kami dari tim gugus tugas Kemenag Kabupaten Bandung Barat akan menyampaikan daftar yang sudah siap tersebut, yang sudah direkomendasikan dari kecamatan tersebut untuk disampaikan ke gugus tugas kabupaten untuk dikeluarkan izin PTMT-nya. Nah, dengan adanya bagian kewenangan ini, maka diharapkan Bapak dan Ibu syarat-syarat yang sudah ditentukan itu mohon dilengkapi dan disiapkan sesuai dengan persyaratan yang berlaku. Dan tentunya untuk jenjang madrasah ibtidaiyah dan jenjang madrasah jenjang RA, apabila nanti sudah mendapatkan izin dan sudah melaksanakan, nah tentunya ini pun harus segera menyampaikan laporan bahwa
madrasah ataupun era tersebut ini siap untuk melakukan tatap muka. Nah, supaya kami pun dapat mengetahui berapa jumlah madrasah ibtidaiyah dan era yang sudah siap melaksanakan tatap muka ataupun yang belum dan juga yang masih dalam kelengkapan berkasnya atau sedang dalam usulan izin di tingkat kecamatan. Nah, dengan adanya laporan tersebut, maka kami pun nanti akan memudahkan untuk menyampaikan laporannya ke tingkat provinsi dan juga ke tingkat pusat. Karena kami pun setiap hari, setiap minggu itu sering ditanyakan, dipinta data laporan untuk bisa menyampaikan laporan daftar kesiapannya. Nah, meskipun kita di KBB agak terlambat dalam pelaksanaan PTMT-nya, tetapi dengan kesiapan yang matang, dengan persyaratan yang lengkap, insya Allah kita akan bisa melaksanakannya dengan prinsip tetap keselamatan dan kesehatan warga satuan pendidikan ini yang menjadi tanggung jawab bagi kita semua. Oleh karena itu, kepada Bapak dan Ibu para kepala madrasah, mohon untuk nanti dikoordinasikan dengan oleh para pengawas binanya agar segera menindaklanjuti edaran ini, mempersiapkan seluruh rangkaiannya dan juga bisa melaksanakannya. Tentunya beberapa persyaratan yang sudah terkumpul, yang sudah tersedia itu nanti akan dilakukan pemeriksaan oleh para pengawas bina untuk apakah ini masih berlaku ataupun tidak, apakah ini sudah ada penambahan kelengkapan ataupun belumnya. Ini nanti akan kita kawal bersama untuk bisa didiskusikan. Jadi Bapak dan Ibu mohon pada hari ini jam sekarang meskipun waktunya mendadak karena ini sifatnya emergensi harus segera disampaikan, jangan sampai kita terlambat menginformasikan meskipun surat edaran ini sudah menyebar ke seluruh satuan pendidikan, tapi jangan sampai ada beberapa pemahaman yang salah mengartikan ataupun gagal paham sehingga mereka menjadi salah dalam melaksanakannya. Nah, dengan adanya pertemuan kali ini kita akan lengkapi informasinya bagi kelengkapan yang belum bisa dilengkapi. Dan nanti selain daripada persyaratan dan ketentuan yang berlaku juga terkait dengan laporan kesiapan yang ada di data emis, nanti juga bisa disampaikan informasinya oleh tim kami, yaitu Pak Pauji bersama rekan-rekan yang lainnya, untuk dapat informasikan dan mengakses, dan juga untuk hal-hal lain yang terkait dengan ketentuan jam dan durasi waktunya. Ini kami pun sudah tertuang, kami melihat sudah tertuang di dalam edarannya, serta jam pelajaran itu sudah diatur dalam edaran. Ini dalam rangka mengatur perjalanan, jangan sampai ada penumpukan ataupun kerombolan di dalam pelaksanaannya. Dan meskipun kita mengatur kepada acuan tersebut, tetapi kita juga harus bisa mengawal jangan sampai pada saat pemberangkatan dari rumah sampai di tempat belajarnya itu, ini apalagi yang menggunakan kendaraan umum, ini yang perlu diperhatikan. Karena kemarin pada saat rapat dengan tim pemerintahan daerah juga dihadiri oleh Dinas Perhubungan. Nah, diharapkan jangan sampai kita siap sudah tertib dalam protokol kesehatan, tapi kalau pada saat kita naik kendaraan, supirnya belum divaksin ataupun supirnya tidak menerapkan protokol kesehatan. Atau kalau misalnya naik kendaraan Gojek, jangan sampai kita sudah divaksin, siswanya yang kelas 12 ke atas sudah divaksin, tapi mereka juga belum, itu juga perlu diperhatikan. Jadi itu hal-hal yang perlu kita laksanakan karena dalam ketentuannya vaksin ini menjadi
ketentuan acuan untuk bisa melaksanakan bagi yang kelas 12 ke atas, dan tentunya untuk para pendidik dan tenaga kependidikan pun ini semuanya harus sudah divaksin seluruhnya kan gitu. Itu Bapak dan Ibu yang perlu kami sampaikan terkait dengan persiapan PTMT yang akan kita laksanakan pada hari ini, dan mohon kepada Bapak dan Ibu agar bisa mengikuti rangkaian kegiatan informasi dan kebijakan-kebijakan yang nanti akan disampaikan oleh Pak Kepala Kantor, sehingga kita nanti pada saatnya dapat memberikan informasi yang terbaik bagi mereka. Itu sementara Pak host untuk gambarannya. Kalau masih ada yang perlu disampaikan nanti kita tambahkan, karena sekarang ini masih dalam titik awal dan nanti kita diskusikan. Mudah-mudahan pada hari ini kita dapat menghasilkan informasi yang terbaik, yang lengkap untuk bisa disampaikan kepada para satuan pendidikan. Sementara itu mudah-mudahan dapat dipahami dan mohon dapat mengikuti dari awal sampai dengan akhir supaya informasinya tidak terputus. Sekian sementara. Topik wahida. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kasih Penmad. Selanjutnya kami mohon Pak Kepala Kantor untuk bisa memberikan arahan sekaligus kepembinaan terkait dengan terbitnya surat dari Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung Barat. Yang terhormat Bapak Haji Ahmad Sanukri, kami persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya saya ingin cek modulasi dulu, Bapak Ibu, apakah mendengar suara saya? Bagus Pak, bagus. Jelas Pak, jelas, bagus Pak. Jelas. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wa syukru ala ni'amillah, salatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Yang saya hormati Kepala Seksi Pendidikan Madrasah dan seluruh jajaran pada Seksi Penmad yang mudah-mudahan semuanya bisa mengikuti kegiatan Zoom ini. Saya hormati Anja selaku host. Saya hormati Bapak-bapak dan Ibu-ibu para pengawas madrasah mulai dari jenjang RAMI, MTS, kemudian MA. Mobil khusus Ketua Pokjawas. Hadir nggak Pak Ketua Pokjawas, Pak Ucup? Hadir. Dan para Korwas RA, MI, MTS, dan MA, dan seluruh Hadir. jajaran para pengawas yang saya banggakan. Alhamdulillah, syukurillah pada sore hari ini kita bisa hadir melalui Zoom meeting terkait dengan persiapan diberlakukannya atau dibukanya pembelajaran tatap muka terbatas di masa atau di era pandemik ini. Perlu diketahui oleh Bapak Ibu sekalian bahwa ini memang kita bicara akselerasi waktu. Sehubungan dengan Pak Kasih semalam jam 10 juga melaporkan ke saya terkait dengan telah keluarnya surat edaran dari Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Bandung Barat yang ditandatangani oleh Pak Sekda berkenaan dengan petunjuk teknis penyelenggaraan pembelajaran tatap muka terbatas atau PTM-T tahun pelajaran 2021-2022 pada satuan pendidikan di Kabupaten Bandung Barat. Meskipun ini saya melihatnya adalah terlalu mepet waktunya, tetapi makanya inilah kita, paling tidak ini menjadi payung hukum bagi kita, Bapak Ibu sekalian. Halo? Ya, dengar nggak? Jelas?
Ya. Jelas Pak, jelas. Jelas Pak, Ya jelas. Pak, ada Pak, lanjut Pak. Ini ya, terima kasih. Tapi ini paling tidak menjadi payung hukum bagi kita di level kabupaten dan seluruh jajaran ke tingkat kabupaten ke bawah untuk diselenggarakannya PTM terbatas ini di satuan pendidikan di lingkungan Kementerian Agama. Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya hormati, karenanya ketika Pak Kasipenmad melaporkan ke saya sudah keluar surat edaran ini, saya perintahkan beliau, Pak Kasih, untuk segera kita sosialisasikan ini, karena waktu di breakdown di dalam surat edaran ini, bahwa pelaksanaannya adalah bisa dimulai tanggal 20. Tanggal 20 itu adalah hari Senin yang akan datang beberapa hari ke depan ini. Nah, karena itu saya minta ke Pak Kasih untuk segera sosialisasikan surat edaran ini. Tetapi ada 2 tahap. Pertama adalah kita selesaikan secara ke dalam dulu untuk Bapak Ibu pengawas, berikut dengan jajaran di seksi Penmad, dan yang kedua nanti kita sosialisasikan ke seluruh para kepala madrasah dan RA se-Kabupaten Bandung Barat yang waktunya nanti oleh Pak Kasih mungkin ditentukan pada beberapa atau pada hari yang akan datang lah. Informasinya katanya 14 tanggal hari Sabtu besok. Saya ikut saja nanti atau bagaimana yang Pak Kasih akan mengatur waktu itu. Saudara sekalian, kenapa saya ingin membahas secara internal dulu, termasuk kepada Bapak Ibu pengawas. Tentu ini supaya kita mendapatkan satu pemahaman dari surat edaran ini. Sebab Bapak Ibu pengawas sebagai kepanjangan tangan dari kami kabupaten terkait dengan pendidikan madrasah dan teman-teman di seksi Penmad sebagai pelaksana dari kebijakan pemerintah termasuk kebijakan pimpinan terkait dengan pelaksanaan PTM terbatas ini. Karena itu saya mengharapkan satu kata dulu, satu pemahaman, satu persepsi agar nanti ketika para kepala madrasah, kepala RA menanyakan, berkonsultasi dengan Bapak Ibu para kepala madrasah, Bapak Ibu para pengawas atau dengan pihak kantor dalam ini seksi Penmad, itu sudah satu pemahaman supaya tidak membingungkan para kepala madrasah dan kepala RA. Ini mungkin coba langkah tahapan kita untuk kegiatan sosialisasi ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, sebetulnya para kepala madrasah itu, para kepala RA itu, ini mudah-mudahan semuanya sudah melaksanakan. Kita Kementerian Agama ada guidance, ada panduan terkait dengan aspek hal-hal yang harus dipenuhi terkait dengan persiapan PTM terbatas di era pandemik ini. Yang pertama adalah berangkat dari SKB 4 Menteri, Menteri Dalam Negeri, Menteri Kesehatan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Ristek dan Tinggi, kemudian juga Menteri Agama, Menteri kita. Itu yang pertama, guidance-nya. Yang kedua adalah terkait dengan petunjuk teknis, hal-hal yang tercantum di dalam MIS, Education Management Information System, itu hal-hal yang harus dipenuhi secara keseluruhan. Tetapi itu semua tidak cukup sebelum ada gong yang dipukul oleh pemerintah daerah setempat. Dalam hal ini adalah kita berada di Kabupaten Bandung Barat. Karena itu kita kalau disebut lama, ini karena kita menunggu surat edaran dari pemerintah daerah ini. Dan alhamdulillah sekarang sudah keluar surat edaran itu. Karena itu
karenanya mari kita bahas secara bersama-sama agar nanti di lapangan para kepala madrasah, para kepala RA itu settle dengan pemahaman ini melalui penjelasan secara teknis nanti dari Bapak Ibu pengawas bina di wilayah kerja masing-masing. Saya akan bahas secara umum saja, Bapak Ibu para pengawas. Saya tidak mengkritisi, meskipun ini saya mohon maaf, secara internal saya sudah sampaikan ke Pak Kasih, tetapi secara umum di surat edaran ini sebetulnya ada jajaran Kemenak yang dilibatkan untuk membahas ini secara teknis, yaitu saya tugaskan Pak Kasih, Penmad dengan pengawas. Informasi yang saya dapatkan pengawasnya adalah Pak Haji Dede dengan Bu Nunun. Tentu nanti Bu Nunun juga bila perlu akan menambah atau menginformasikan hal-hal yang hasil diskusi di lingkungan Dinas Pendidikan itu. Baik, saya sampaikan, ini secara umum adalah dasar hukumnya tentang instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 39 tentang pemberlakuan 2001 tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Kita ini kan sudah 3 kali, kalau tidak salah adalah berada di level 3, di mana level 3, 2, dan 1 itulah oleh Mendikbud, oleh Menteri Dalam Negeri juga dibolehkan untuk proses pembelajaran tatap muka meskipun secara terbatas. Yang berikutnya adalah ini keputusan bersama 4 menteri yang tadi saya sampaikan, kemudian juga ada surat edaran dari Menteri Mendikbud. Nah, yang berikutnya juga adalah surat edaran Bupati, ini yang biasa lah. Sebetulnya sudah kita dapatkan yang isinya adalah sama yang sudah. Nah, tadi saya sampaikan adalah prinsip umumnya bahwa pembelajaran ini tetap harus mengusung, memprioritaskan aspek kesehatan, keselamatan, dan keamanan bagi warga di satuan pendidikan itu. Kemudian juga kapan mulainya? Ini mulai dilaksanakan adalah tanggal 20 September. Bagi yang sudah siap. Tanggal 20 itu bagi yang sudah siap. Jadi kita gongnya tanggal 20 adalah bagi yang sudah siap. Kemudian desain pembelajarannya, saya pikir ini nanti secara teknis lah. Karena ini pembelajaran darurat, maka ada desain khusus. Termasuk umpamanya terkait dengan berhubungan dengan berapa lama waktu proses pembelajaran itu. Lanjut. Nah, ini kita tunjukkan termasuk Anjay ini terkait dengan desain pembelajaran, kemudian persiapan pembelajaran. Nah, bentar, turun dulu. Pak Romawi, kaitan dengan setiap pembelajaran. Satuan pendidikan, ini 4 Romawi, huruf A besar. Pendidikan melaksanakan pemetaan warga pendidik tenaga pendidikan sudah divaksin, belum divaksin, dan ditunda dengan karena faktor penyakit lah, atau surat tanggung dokter. Jumlah dan sebaran warga pendidikan ini yang tidak boleh melakukan kegiatan pembelajaran dan seterusnya. Ini teman-teman harus punya data ini, dan ini sebetulnya di MAIS juga ada, gitu ya. Dan belum melaksanakan isolasi mandiri dan seterusnya lah. Ke kondisi poin 3, kondisi kesiapan kebutuhan belajar serta peserta didik yang meliputi jumlah sebaran peserta didik dan seterusnya. Lanjut, saya akan teruskan. Supaya jelas saja ini. Kemudian juga jumlah turun dikit. Nah, jumlah dan sebaran peserta didik yang mendapat izin orang tua dan seterusnya. Ini juga nanti para kepala madrasah harus punya data ini. Tinggal Bapak Ibu pengawas mengarahkan harus punya data-data yang seperti ini. Data-data yang dibutuhkan maksud saya. Nah, satuan pendidikan membagi peserta didik dalam kelompok belajar berdasarkan hasil pemetaan tadi itu. Ada kelompok belajar yang PTMT, ada yang kelompok belajar yang melalui belajar BDR, belajar di dalam daring, belajar dari rumah. Ya, jadi belajar dari rumah adalah
dalam bentuk belajar daring atau juga di lingkungan pengasuhan dan lain sebagainya lah, kira-kira begitu. Atau guru kunjung atau apa, nanti dilakukan pemetaan itu supaya nanti punya data-data yang seperti itu. Lanjut. Nah, saya ini saja. Berikutnya lanjut. Nah, kaitan dengan jadwal pembelajarannya, Bapak Ibu. Nanti ini saya minta Anja nanti Pak kasih teman-teman pengawas harus punya ini. Karena itu nanti di-share melalui grup pengawas dan silakan nanti teman-teman Bapak Ibu pengawas untuk memprint out lah, kira-kira begitu. Harus punya, menurut saya soft copy-nya harus punya ini untuk pegangan Bapak Ibu pengawas. Jamnya juga sudah diatur itu untuk RA mulai 7.30 dan untuk RAMI 7.30, untuk MTS, kemudian untuk MA adalah jam 8. Waktu durasinya pembelajarannya adalah maksimal 2 jam normal. 2 jam normal itu berarti kalau 1 jamnya 60 menit berarti 120 menit. Dan seterusnya sosialisasi kepada anak-anak peserta didik dan melalui tetap menerapkan protokol kesehatan dan seterusnya. Lanjut itu. Nah, ini nomor 5 ini 5 ini lewat saja ini. Terus ini 5A ini khusus untuk Dinas Pendidikan. Kita ada posisinya di 5B. Nah, mana 5B-nya? Nah, ini kita 5B-nya, 5B ini. Di 5A lewat saja itu kan Dinas Pendidikan, urusannya yang menjadi kompetensinya Pemda lah. Nah, kita izinnya itu untuk melakukan PTM ini adalah oleh Satgas Kabupaten. Nah, ini karena Pemda ini surat edaran ini memilah kewenangan ini. Padahal maksud saya adalah kepengennya satu saja, Pemda saja. Jadi kalau untuk RAMI itu oleh Satgas bicaranya, termasuk SMA, SMK. Karena dianggapnya bukan menjadi ranah tanggung jawab kewenangan binaannya adalah SMA, SMK itu adalah Dinas Pendidikan Provinsi melalui cabang dinas KBB yang Wiljabes 5 apa 6 lah, yang meliputi Kabupaten Bandung Barat dengan Kabupaten Cianjur. Jadi kita itu RAMTS itu adalah melalui Satgas, bukan oleh Pemda. Nah, ini satuan print out, verifikasi, validasi dan seterusnya. Saya pikir kita melalui kita. Ini kan ada lamannya Kemendikbud. Kita lamannya adalah melalui laman Kementerian Agama. Nih, karena tidak ini kan dulu Bu Nunun, Pak Dede ini ya. Sebetulnya kita juga ada laman print out, verifikasi, validasi dan kesiapan belajar itu Kementerian Agama juga punya. Jadi melalui lamannya Kementerian Agama. Dalam ini adalah dalam MIS itu ya. Dan ada laman khusus juga sebetulnya. Apa MIS itu laman yang khusus. Siapa di MIS, Pak? Di MIS ada di MIS ini ya. Terima kasih ya. Ya, ini di MIS adalah kita tidak masuk ke, sekali lagi ini Pak Bapak Ibu pengawas sampaikan kepada Bapak Ibu kepala RA, kepala MTS, kepala madrasah, kita tidak masuk ke laman Kemendikbud. Kita nggak nyambung dengan Kemendikbud karena ini adalah kewenangannya Kementerian Agama. Nah, ini biasa kesepakatan bersama antara komite dengan kepala madrasah terkait dengan persiapan izin, sudah ada itu. Kemudian juga dari yayasan ini bagi yang swasta, yayasan yang selenggara oleh masyarakat, ini juga harus mohon dipenuhi, ditempuh terkait dengan surat dari yayasan ini supaya nanti payung hukum. Jangan sampai nanti satu hal saja ini jadi persoalan, kira-kira begitu. Dan seterusnya, kemudian hasil pemetaan warga satuan pendidikan yang tidak boleh melakukan kegiatan pembelajaran. Tadi itu sudah dibahas di pertama. Terus juga terkait dengan surat keputusan pembentukan Satgas, itu jangan lupa juga, ini jauh-jauh hari sebetulnya, di masing-masing madrasah itu harus ada Satgas. Ya, ketuanya, apakah wakil kurikulum atau salah seorang guru untuk MI, untuk RA, pokoknya begitu, ketua Satgasnya kira-kira begitu. Ini memenuhi syarat administrasi saja.
supaya ada dibentuk satgas di tingkat satuan pendidikan, di tingkat madrasah dan di tingkat RA. Nah, berikutnya ini terkait dengan masalah penganggaran, kita masuk pada RKM. Ini juga bahasanya kita punya bahasa sendiri, RKM, bukan RKS. Bahkan juga ada yang melalui RKAM. Beberapa madrasah yang sudah masuk kepada zona atau wilayah MEQR, ya, MEQR itu mana MTS yang Cipondoy, ya, Batu Jajar, Sangkerta, ya itu bahasanya bukan RKAM lagi, tapi IRKAM, elektronik rencana kerja dan anggaran madrasah. Itu bahasanya pakai RKAM. Nah, lanjut ini poin 2-nya, permohonan izin bagaimana dimaksud dalam angka 1 tadi itu. Nah, akan dikaji secara teknis pertimbangan untuk mendapatkan pertimbangan dari kantor Kementerian Agama Kabupaten. Ini saya tidak baca cabang dinas, itu urusan orang lain lah. Cabang dinas, kantor Kementerian Agama Kabupaten Bandung Barat melalui verifikasi dan validasi kesiapan satuan pendidikan dalam melaksanakan tugas. Nah, tentu ini, nah kita samakan suara dan persepsi itu Bapak Ibu pengawas. Seluruhnya itu apakah masuk ke itu, ke kan Kemenag, ya, ke seksi Penmad lah, yang dibawa oleh Bapak Ibu pengawas, umpamanya begitu. Ini yang perlu kesepakatan nih, Pak Kasih ini ya, itu Bapak Ibu pengawas nanti nih. Atau nanti cukup jadi pengawas dengan berbagai level. Untuk RAMI umpamanya cukup saja jadi pengawas dulu, ya, karena nanti izinnya pun dari Satgas Kecamatan kalau untuk RAMI itu. Kecuali kalau untuk MTS dan MA itu oleh Satgas COVID-19 tingkat kabupaten. Ini nanti Pak Kasih saya lempar ini Pak pengawas, Bapak Ibu pengawas saya lempar untuk mendapatkan kesepakatan supaya nanti kita menyederhanakan birokrasi lah. Jangan sampai kita justru malah dengan masa pandemik ini memperpanjang birokrasi ya yang lebih membebani para kepala madrasah dan kepala RA. Terus silakan nanti didiskusikan, dikomunikasikan seperti apa itu. Nah ini Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat memberikan pertimbangan masukan tingkat resiko dari. Nah ini nanti urusan kabupaten lah, Dinas Kesehatan Kabupaten nanti apakah didelegasikan ke puskesmas dan seterusnya. Kemudian Dinas Perhubungan ini kaitan dengan mobilisasi transportasi sebetulnya yang tadi Pak Kasih sampaikan itu, apakah kendaraan umum, pakai ojek online, apakah ojek pengkolan, opang begitu dan seterusnya lah. Ini maksudnya terkait dengan yang hal-hal yang terkait dengan aspek transportasi di bawah tanggung jawab Dinas Perhubungan kira-kira begitu. Lanjut poin 3, berdasarkan pertimbangan sebagaimana di angka 2, Ketua Tim Satgas COVID Kecamatan ya di KBB ini memutuskan memberikan izin untuk satuan pendidikan pada jenjang RA dan MI itu. Jenjang RA dan MI. Saya sangat mengapresiasi ini. Pak Didin hadir nggak Pak Didin? Hadir Pak. Ya. Hadir Nah, Pak. Pak Didin. Pak Didin pengawas aliyah maksud saya Pak Didin. Ya. Hadir Pak. Ini terima kasih Pak Didin. Beberapa contoh beliau memberikan nge-share ke saya. Ini Camat dari Camat Lembang, umpamanya untuk RA Mustika ya. Saya terima kasih sekali Pak Didinnya. Ini respon jujur aja Bapak Ibu pengawas, saya sampaikan Pak Camat itu ketika saya rapat terakhir di Hotel Sangria itu bingung. Kalau mau jujur saya sampaikan Bapak Ibu Pak pengawas, karena Satgas Kabupaten ini berputar-putar di tingkat wacana dalam polisi kebijakan. Saya sampaikan Pak Kasih juga hadir ke rapat waktu hari apa itu. Sampai kedua Pak Sekda, ini sudah tataran eksekusi making, sudah tataran pelaksanaan, gitu ya. Segera. Pak Camat juga bingung, makanya saya bilang ada camat yang welcome, Camat Cipongkor langsung welcome. Ada camat yang waktu itu ya
Masih nahan dulu, nggak tahu. Pokoknya kita kan belum ada petunjuk dari kabupaten. Seperti camat Betul Jajar, ya. Ya, Betul Jajar, camat, kepala desanya. Nah, tanpa sadari saya ternyata di belakang rapat itu, karena saya rapat agak tertinggal dengan Pak Kasih, karena dadak informasinya, Asda 1 itu Pak Imam itu, ternyata apa yang saya sampaikan itu, pelaksanaan itu direspon oleh camat di belakang, para camat-camat. Termasuk camat Cikalong waktu itu, sebagai ketua forum bilangnya. Ketua forum camat KBB, saya tahunya dari itu aja sampaikan. Bu Agustin juga camat Ngampra juga menyampaikan begitu, bahwa saya setuju apa yang disampaikan oleh Pak Kepala Kemenag. Nah, jadi tanggal seperti itulah Bapak-Bapak sekalian, saya segera untuk merespon ini. Betul bahwa kita ini ketinggalan, kalau mau jujur, dan ketinggalan. Saya kemarin ikut rakor pendampingan PTM terbatas ini yang diselenggarakan oleh Dikbud Pusat di Hotel Holiday Inn. Saya ngobrol-ngobrol dengan teman-teman di kota dinas pendidikan di Kota Bandung, Pak Jajang salah satunya, ya Pak Kasih ya. Iya Pak. Itu sudah tanggal 6 sudah berjalan. Kita itu karena langsung eksekusi missingnya. Bahkan ada exercise sekian ratus. Nah, kita lambat sebetulnya. Jujur kalau mau kita katakan lambat. Padahal kita wilayah Bandung Raya gitu. Sama-sama kita. Ini sama-sama juga level 3-nya sudah lama gitu ya. Sudah 3 minggu sekarang. Ini sudah minggu ketiga kalau nggak salah ini, level 3 ini kita. Ya, itu ya. Jadi maksud saya mestinya ngobrol itu waktu level 4 tuh. Waktu level 4 tuh kita sudah siap itu. Muter lagi. Oke lah. Yang terjadi. Kemudian saya juga dapat dari Pak Didin ini, pengawas Alia ini, contoh dari contoh MTS Darul Falah. Ya. Cipendei. Nah, terima kasih nih Pak Didin. Ini juga welcome juga dan seterusnya. Saya itu yang saya contoh-contoh exercise lah. Cipongkor juga Pak Jenal luar biasa itu. Terima kasih Pak Jenal dengan Bu Haji Tintin. Waktu saya ke sana Pak Camatnya katanya sangat welcome, sangat respon. Makanya saya munculkan waktu rapat di Sanggeria itu. Saya bilang Camat Cipongkor. Sudah semua MI Pak. Pak Jenal hadir nggak nih? Pak Jenal hadir. Terima kasih. Terima kasih Bapak pengawas. Lanjut. Nah, ini poin 6. Ke atas ya, Nak. Poin 6. Satuan Pendidikan Amanat Transisi mengikuti rambu-rambu sebagai berikut dilaksanakan selama. Nah, ini 2 bulan ini bukan ketentuan dari sini, dari Pemda ini bukan. Ini dari nasional. Ini kita exercise 2 bulan ini Bapak Ibu. Contoh saja untuk 2 bulan ini nasional. Ada tertuang dalam surat edaran Menteri Dalam Negeri Kebudayaan. Gitu ya. Mendikbud Mas Nadiem mau exercise-nya ini 2 bulan September dengan Oktober Bapak Ibu. Ini exercise-nya ini. Ini kita menurun lah ya. Ini karena 2 bulan. Kita padahal nasional. Karena itu kita sering juga Mas Nadiem Menteri Pendidikan kita jangan ragu untuk wilayah yang berada di level 1, 2, 3 untuk segera membuka PTM terbatas. Jangan ragu, jangan sampai kita nanti orang udah bulan baru sudah 1 bulan kita baru membuka. Nah, ini mungkin ya, ini kita yang lambatnya kita untuk mengambil keputusan itu. Nah, hanya diperbolehkan melaksanakan kegiatan kurikuler dan layanan bantuan kesehatan dan lain sebagainya seluruh warga satuan pendidikan. PTM dilaksanakan pada hari Senin sampai dengan hari Sabtu. Dan seterusnya lah, ya saya pikir ini. Kemudian lanjut saya nanti Pak Kasih yang ini kan. Ini PTM ini adalah waktu kerjanya 6 hari kerja. Kita kan 6 hari kerja ya, kecuali yang memang madrasah yang menerapkan 5 hari kerja. Silakan terapkan 5 hari kerja. Pokoknya ada madrasah, Bapak Ibu pengawas yang 5 hari kerja, ya 5 hari kerja saja. Jadi sekalipun ini dilaksanakan 6 hari kerja, tapi kalau memang yang sebelum pandemik ini ada yang 5 hari kerja, silakan dilaksanakan di 5 hari kerja. Nah, lanjut adalah PTM masa akan diberhentikan jika dapat satuan pendidikan yang terkonfirmasi positif. Nah, ini tentu menjadi perhatian bagi kita ketika ada yang terkonfirmasi, maka otomatis Bapak Ibu pengawas seluruh proses penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan itu harus dihentikan. Ini yang
Boleh jadi dari mana ketahuan positifnya? Bisa jadi anaknya dites swab namanya begitu oleh orang tuanya tiba-tiba positif. Ada kabar pasti ada berita ke pihak madrasah, pihak sekolah. Nah, itu otomatis Bapak pengawas, Bapak Ibu pengawas tolong kepala madrasah, kepala RA harus ngambil tindakan stop proses penyelenggaraan pendidikan. Itu kita namanya juga proses uji coba. Lanjut terkait dengan evaluasi satuan pendidikan. Dievaluasi setiap akhir pekan. Nah, dievaluasi setiap pekan. Ini kita pantau terus ya. Pak Kasih tolong dipantau juga Bapak Ibu pengawas tolong minta itunya aktif untuk memantau perkembangan, jangan sampai diam ini. Ini kita memang kerja keras ya untuk masa proses pembelajaran uji coba ini di masa pandemik ini. Nah, ini pemerintah daerah Kabupaten Bandung Barat sesuai dengan kewenangannya akan memberhentikan tuh. Kalau tadi kita izinnya dari Satgas, kalau ini mah muncul kata-kata pemerintah daerah gitu ya. Akan memberhentikan seluruh proses PTMT terbatas pada satuan pendidikan apabila ditemukan kasus konfirmasi positif di satuan pendidikan itu. Ceknya apabila sebaran kasus di Kabupaten Bandung Barat berada pada level yang membahayakan warga maksudnya, maka pemerintah daerah akan memberhentikan PTMT pada semua satuan pendidikan. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, para pengawas, ada beberapa hal yang pertama sosialisasi yang begini, sepakatan begini, informasi-informasi seperti ini. Yang kedua ada yang harus kita sepakati. Karena itu saya mohon jam berapa ini, 5:30, mudah-mudahan sampai jam 6 aku, Bapak Ibu pengawas, mohon ada informasi-informasi di lapangan sampaikan, lalu kita diskusikan, kita sepakati. Intinya adalah saya kepengen, nah ini Pak Kasih, Bapak Ibu pengawas, Pak Ketua Pokjawas, Pak Korwas, satu kata antara seksi Penmat dengan Bapak Ibu pengawas. Jadi ibarat ini kita harus ngerti dulu sebelum kita nanti lempar ke madrasah supaya nanti tidak ada mispemahaman, misinformasi, miskomunikasi dan misinterpretasi terhadap aturan-aturan terkait dengan PTMT di terbatas ini. Saya pikir ini mungkin yang saya sampaikan ini. Sekali lagi, Anja nanti tolong buat edaran ini supaya bisa diterima oleh teman-teman Bapak Ibu pengawas. Terserah mau pakai grup WA atau apa, supaya nanti Bapak Ibu pengawas juga bisa mempelajari secara lebih mendalam dan nanti juga disesuaikan dengan ketentuan yang ada di Kementerian Agama. Sekali lagi, tentang persyaratan harus izin komite, harus dari Dewan Guru, dari wali murid dan seterusnya, itu semuanya sudah ada di MAIS. Di MAIS. Saya mohon sekali lagi Bapak Ibu pengawas harus tahu dulu itu, harus paham dulu itu, supaya nanti ketika kita sosialisasikan, kita informasikan ke Bapak Ibu kepala madrasah, Bapak Ibu pengawas sudah settle, sudah siap untuk menjawabnya, menjelaskannya, dan untuk mengawalnya terkait dengan itu. Terakhir saya mohon dan terima kasih yang sudah berkoordinasi dengan pihak Satgas Covid Kecamatan. Ini saja dulu, saya mohon terima kasih sekali Pak Jenal dan Pak Didin dan yang lain-lain juga. Saya lihat sudah teman-teman pengawas madrasah khususnya Sanawiyah Aliyah itu sudah berkoordinasi dengan pihak kecamatan. Nah, lebih-lebih pengawas RAMI karena itu adalah di tingkat kecamatan. Nah, karena itu menurut saya Pak Kasih yang tadi untuk RAMI kita bicara akselerasi supaya jangan sampai nambah rumet ya kebijakan. Udah RAMI di tingkat kecamatan, rekomendasi dari Satgas Kecamatan dan dihandle langsung kewenangannya oleh Bapak Ibu pengawas. Iya, setuju. Itu Bapak Ibu pengawas. Jadi saya mohon Bapak Ibu pengawas kalau nanti
ada yang mau turun Satgas, umpamanya untuk ngelihat di MI mana, mohon Bapak Ibu pengawas mendampingi itu. Jangan ditinggal. Bapak Ibu pengawas nanti ketika ada mau ngecek nih, coba ini MI ini sudah buka. Ya, mohon Bapak Ibu pengawas berkoordinasi secara terakhir dengan Satgas. Karena ada 3. Pertama adalah dari Satgas Kecamatan, bisa jadi ini Pak Camat, atau bisa jadi Pak Sekmat, atau bisa jadi Pak Kasih apalah, Kasih Kesra. Yang kedua dari Puskesmas yang mewakili dinas kesehatannya. Yang ketiga leading sektor lembaga pembina pendidikan. Kalau umpamanya untuk SD berarti oleh UPT Dinas Pendidikan. Kalau untuk MI saya mandatkan ke Bapak Ibu pengawas RAMI yang akan mendampingi. Jangan ditinggal MI kita, kepala madrasah MI itu ditinggal oleh jajaran Kementerian Agama. Ini begitu pula nanti untuk sanawiyah, begitu pula juga untuk aliyah, didampingi oleh Bapak Ibu pengawas sanawiyah, didampingi oleh Bapak Ibu pengawas aliyah. Saya pikir ini Pak Kasih, host, kemana? Ya, pikir ini yang saya sampaikan. Ini hostnya ini kabur itu. Kemana tuh? Bu Eva itu, ya Pak Dede, itu Pak Ismail ini yang saya kelihatan. Hostnya kabur dulu, ini hostnya kemana tuh? Saya pikir ini yang saya sampaikan. Saya mohon Bapak Ibu pengawas tunjukkan semangat kita memulai era baru untuk proses pembelajaran kita ini dengan tatap muka ini. Mudah-mudahan tidak ada lagi terus sampai turun, dan insya Allah ini target saja nasional ini, target nasional. Ini efektifnya kalau semua turun ini terus turun, bukan hilang pandemiknya ya kepengennya sih hilang, COVID-nya hilang, Bapak Ibu pengawas yang saya banggakan, pengennya sih hilang. Tapi Anda kata tidak hilang, kita akan kalau sudah terbangun herd immunity 70% itu, efektif pembelajaran tatap muka itu adalah Januari atau memasuki pembelajaran semester genap ya, Bu Eva ya, Ismail ya, begitu Pak Dede tentu. Nah itu, ini target nasionalnya itu. Kemarin Pak dari dinas dari Kementerian Dalam Negeri begitu, harapannya ini adalah targetnya Januari itu kita sudah mulai settle untuk proses pembelajaran tatap muka secara nasional, secara bersama-sama. Jadi karena itu sekarang ini 2 bulan, September, Oktober, uji coba bahasanya. Boleh jadi nanti setelah ini bagus, November, Desember juga masih dengan istilah uji coba lagi. Masih dengan uji coba lagi. Jadi tetap, kalau uji coba kan namanya uji coba. Jadi sewaktu-waktu bisa dicabut kalau ada terjadi deviasi atau terjadi trouble. Gitu ya, itu namanya uji coba. Jadi selalu dengan bahasa uji coba. Kayak kita PPKM ini kan. PPKM perpanjang lagi, nah, seperti itulah. Sehingga untuk memudahkan pemerintah sebagai pemegang kebijakan untuk mengendalikannya. Saya pikir ini, terima kasih sekali lagi. Ini hostnya sudah datang, ya gitu. Saya kembalikan ke host, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf segala kekurangan, kekhilafan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mendak, mohon izin hostnya dipandu oleh langsung dikarenakan ada trouble dari peralatannya Pak. Oh iya silakan. Ya, terima kasih Pak Kepala yang sudah memberikan arahan, panduan serta ketentuan-ketentuan yang ada di dalam persiapan tatap muka terbatas ini, dikarenakan ini durasi waktu yang betul-betul sangat singkat sekali, tapi kita target hari Senin itu harus sudah ada yang bisa melaksanakan tatap muka. Nah, makanya pada hari ini alhamdulillah sudah dikuatkan, sudah diberikan arahan dan petunjuknya oleh Pak Kepala Kantor, sehingga kami para kepala madrasah yang nanti akan disampaikan informasinya oleh para pengawas bina di masing-masing jenjang. Juga kami dari Seksi Penmad akan
mengikuti seluruh ketentuan dan satu bahasa satu informasi untuk informasi persiapan tatap muka. Baik Bapak dan Ibu, sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Kepala, ini masih ada waktu sedikit untuk menyampaikan informasi di lapangan yang tadi Pak Kepala inginkan untuk dapat diinformasikan oleh perwakilan dari masing-masing pengawas. Tentunya ini kami berikan kesempatan terlebih dahulu kepada Pak Ketua Pokjawas untuk menyampaikan informasi terkait dengan persiapan tatap muka di lingkungan Madrasah Kemendag Kabupaten Bandung Barat. Pak Ketua, silakan waktu singkat, padat, dan informasi di lapangan seperti apanya agar kami dari Kementerian Agama juga Pak Kepala bisa mengetahui informasi. Pak Ketua. Pak Ketua tadi awan sinyalnya Pak. Begitu. Terima kasih. Ya. Terima kasih Abdi Punten. Siap, baik kalau begitu ada kolwas dari masing-masing jenjang saja. Dari Aliyah, Sanawiyah, dan Madrasah Ibtidaiyah, singkat-singkat saja. Kami persilakan terlebih dahulu dari Aliyah terlebih dahulu. Singkat, jelas, dan cepat. Kami persilakan Pak Aidin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang hormat Pak Kepala Kantor dan juga Pak Kasih. Temuan di lapangan Bapak memang bervariasi. Kebetulan untuk saya di Cihamplas itu ada 4 aliyah yang sudah diverifikasi oleh Puskesmas. Jadi sudah punya rekomendasi. Tinggal memang nanti tinggal Pak Camatnya yang memberikan rekomendasi. Nah pertanyaan saya, untuk izinnya itu apakah lewat Kemendag? Betul lewat Kemendag ya, tetapi kan itu ada Satgas Kabupaten, itu siapa? Kan tadi bukan Pemda Pak ya, jadi ingin komitmen saja. Sebab mereka pun, Pak nih kapan kami ke Kemenagan nih, kami udah siap nih. Jadi siapa nanti yang menanganinya berkas-berkas itu? Jadi ada 4 aliyah yang sudah diverifikasi oleh Puskesmas, saya pun hadir mendampingi. Kemudian karena di Pemda kan belum menerima berkas nih, ketika saya tanya, Pak belum diterima karena memang menunggu surat yang dari Sekda ini. Jadi kesimpulannya kapan mulai menerima? Apa besok kan libur ya, mungkin apa ke Senin atau seperti apa? Itu yang pertama. Yang kedua, kasus yang saya temukan di lapangan untuk MA Cikande itu bahkan Pak Koramil Batu Jajar setelah hadir memantau dan dia memberikan pelatihan PBB Pak. Jadi sudah KBM karena Pak Camatnya juga hadir di situ. Pak Camat hadir memberikan izin rekomendasi bahwa MA Cikande sudah layak untuk tatap muka sehingga dia memberikan surat resmi langsung itu dan diperbolehkan. Ini Cikande Pak sudah betul-betul untuk percontohan aliyah lain bisa ke MA Cikande untuk studi banding Pak. Karena sudah siap kali. Betul-betul rapi, tertib, dan sesuai standar. Ya, itu Pak Aidin dipersingkat. Ya. Terima kasih Pak. Nuhun. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam. Bapak dan Ibu, sekarang kita sudah waktunya adzan maghrib. Mohon untuk yang Sanawiyah dan yang Ibtidaiyah, kalau informasinya sama nanti kita sampaikan, tapi kalau ada yang berbeda silakan untuk ditambahkan waktu sedikit saja Pak. Terima kasih. Ya. Pak Punten, mau menanggapi tadi yang Pak Kepala tentang poin 5B nomor 2, yang permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam angka 1 akan dikaji secara teknis untuk mendapatkan pertimbangan dari yang bagian A, cabang Dinas Pendidikan Wilayah 6 Provinsi Jawa Barat atau Kementerian Agama Kabupaten Bandung Barat melakukan verifikasi. Ini sebetulnya yang dilakukan oleh pengawas. Jadi bukan ada lagi yang baru. Mungkin karena salah kurang kalimatnya. Karena kalau di bagian 2 yang A, 2A itu di situ Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat yang dilaksanakan oleh pengawas dan penilik dalam melaksanakan PTMT sesuai dengan daftar periksa. Jadi kalau di bagian A 5 Romawi bagian A nomor 2 itu jelas pengawasnya. Kalau di sini mungkin kelewat Pak, yang ini yang di kita yang khusus untuk Kemenag dan untuk SMA gitu. Jadi itu yang tadi oleh Pak Kepala dipertanyakan. Mungkin dari yang ini, dari yang keluar dari Juknis ini yang berbeda itu harus ada surat izin melakukan PTMT dari Ketua Yayasan Penyelenggara Pendidikan. Itu yang berbedanya itu mungkin dari yang kemarin kita
Ini yang belum ada itu. Kemudian yang dari pertimbangan dari Dinas Kesehatan, Pak. Dinas Kesehatan Kabupaten Barat memberikan pertimbangan berdasarkan tingkat risiko penyebaran COVID itu yang mungkin belum ada karena kemarin itu. Nah, ini pertimbangan ini harus berupa apa? Karena kemarin waktu diskusi di Disdik itu memang agak alot untuk masalah ini karena waktu itu Dinkes menginginkan tetap ada verifikasi ke lapangan gitu. Cuma kalau sekarang bahasanya tidak verifikasi tapi pertimbangan. Nah, ini mungkin pertimbangan ini harus berupa apa? Itu kemarin tidak dijelaskan gitu. Mungkin itu yang perlu kita sepakati untuk yang bagian 2B gitu itu. Itu mungkin Pak Kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Satu lagi Sanawiyah, barangkali ada tambahan. Pak Kasih, punten adan lah. Ya. Secara umum Pak Kasih sama Sanawiyah gitu aja. Gitu, ya. Ya, Baik, sama Sanawiyah. Ya. baik kalau secara umum sama, yang terhormat Pak Kepala Kantor, tadi ada beberapa informasi dari lapangan, yaitu tentang siapa yang akan memberikan rekomendasi dari Kemenag itu yang akan dikirimkan ke kabupaten. Nanti Satgas Kabupaten adalah berkas dari madrasah itu disampaikan ke Kemenag, dari Kemenag nanti disampaikan ke gugus tugas kabupaten. Dan untuk Dinas Kesehatan nanti ada pertimbangan yang akan disampaikan. Itu ya 2 Pak dari informasinya, dan mohon karena sudah adzan maghrib jadi agak dipercepat informasinya. Terima kasih Pak. Halo. Ya. Baik. Ini saya senang sekali ini ada yang menjawab, kita respon ya, saya senang sekali. Tapi ini sayang waktunya ini yang kurang tepat. Maksud saya karena kita maghrib ya. Iya. Tapi tadi yang saya tangkap gini, nanti Pak Kasih, saya juga tolong bantu pertanyaan. Tadi kan pas adzan maghrib suara saya ini lagi di Hotel Narima nih saya Pak. Iya. Bapak Ibu pengawas tadi habis memberikan pembekalan lah kepada anak-anak kita yang KSM yang menjadi utusan dari Bandung Barat untuk pelaksanaan KSM tingkat provinsi. Jadi saya di Hotel Narima ini Bapak Ibu pengawas. Nah, saya tadi dari Ibu siapa tadi ya? Lupa. Ibu Nunun. Bu Nunun. Oh ya. Bu Nunun. Untuk yang Pak Kasih saya jawab dulu level atas saya. Untuk yang sanawiyah aliyah ya. Itu yang dari Bapak Ibu dari madrasah yang soft copy-nya itu, persyaratan itu dikirim ke kabupaten, ke Kemenag kabupaten. Biar nanti Kemenag kabupaten yang ke Satgas Kopis kabupatennya. Itu tanggung jawab Kemenag kabupaten. Dalam ini Pak Kasih lah, seksi Penmad. Siap. Itu direkapitulasi. Jadi Bapak Ibu pengawas di masing-masing untuk sanawiyah aliyah nih saya bicara, sanawiyah aliyah. Itu tadi termasuk dari Pak Didin ya, itu tadi menyampaikan juga. Ya, Pak Didin. Silakan Bapak Ibu pengawas bawa satu map per madrasah sanawiyah aliyahnya ke Kemenag, ke seksi Penmad. Nanti kita rekap, nanti kita verifikasi juga di Kemenagnya, maksud gitu. Kita rekap. Tapi usahakan supaya ini pastikan oleh Bapak Ibu pengawas tidak ada lagi persyaratan yang kurang lah. Jadi jangan sampai dua kali kasihan lah bolak-balik gitu. Tapi tetap kita pakai prosedur bahasanya diverifikasi. Coba lihat di SE itu juga ada itu diverifikasi oleh kantor Kementerian Agama Kabupaten. Nah, itu verifikasi lah gitu ya. Nah, tapi usahakan lengkap lah dibawa oleh Bapak Ibu pengawasnya lengkap gitu ya, Bapak Ibu pengawas lengkap. Nah, nanti kan Kemenag Kabupaten ya, Pak Kasih Permad lah, dalam ini seksi Permad merekap, lalu kita ajukan izin dari gugus tugas kabupatennya untuk sanawiyah aliyah bersifat kolektif. Itu nanti saya ngawal untuk di level kabupatennya nanti saya nanti gitu ya Pak Kasih ya, gitu. Bersifat kolektif. Udah tinggal pokoknya yang dari Kemenag kata Kemenag oke, Satgas oke juga lah. Kira-kira begitu ya. Makanya yang lengkap lah kira-kira begitu. Maksud saya itu untuk yang tadi saya kaitan dengan sanawiyah aliyah. Nah, kaitan dengan yang RAMI, nah ini kan kaitan dengan RAMI, ini saya memahaminya adalah
ya udahlah kalau sudah sampai di Satgas Kecamatan. Betul. Makanya oleh Bapak Ibu pengawas RAMI sama ini pengawas RAMI tadi pengawas Sanawi Alia berikan arahan yang lengkap dulu. Kalau sudah lengkap dibawa oleh Bapak Ibu ya ke kecamatan, mintakan rekomendasi dari Pak Camat. Pak, ini terus saya rekomendasinya. Enggak salah terus saya dianggap lengkap, derwelah. Saya pengen begitu tuh, pengen cepat lah gitu. Tapi ini kan rekomendasinya berarti kan sebetulnya ini kan juga kita juga yang kerja ini, Bapak Ibu pengawas juga yang kerja ini teh, Pak Kasih Penma juga yang kerja ini teh, bicara Satgas, maka itu sebetulnya, itu. Nah karena itu yang tadi mau saya adalah untuk yang RMI cukup di Satgas Kecamatan. Kan tadi rekomendasinya kita bicara, rekomendasinya kan kita untuk yang Sanawiyah Alia, untuk yang Sanawiyah Alia itu adalah Satgas Kabupaten. Bukan oleh Pemda ya, tapi oleh Satgas Kabupaten. Satgas. Ya kan gitu kan. Di poin 5 poin B-nya, 5 Romawi poin B kan gitu coba. Kalau TK SD mah karena anak sorangan sama ku Pemda, sama anak emas, sama gitu Pak, sama ku Pemda. Rekomendasinya teh ai urang mah ku Satgas, jeung SMA jeung SMK. Kan begitu lihat coba di poin 5 Romawi huruf B. Nah, makanya itu, jadi yang tadi untuk Nawialia bawa oleh pengawas, ya begitu ke Penmad, lalu Penmad merekap, lalu kita mintakan direkap, diverifikasi, direkap, lalu kita mintakan rekomendasi secara kolektif ke Satgas Kabupaten. Saya pikir itu Pak Kasih itu yang saya tangkap pertanyaannya tuh ya, dari Bu Nunun, dari Pak Didin itu. Satu lagi saya nggak tahu tuh karena bentrok dengan tadi suara. Ya. Azan. Apalagi Udah, Pak Kasih yang ya Pak itu Pak udah terjawab semua. Sudah terjawab. Tetapi untuk pertimbangan dari Dinas Kesehatan nanti kami akan koordinasi terlebih dahulu dengan Dinas Kesehatan. Mudah-mudahan saya dengan pertimbangan ini tidak terlalu berat seperti pada saat yang awal-awal itu yang pertama itu. Ya. Itu Pak, mudah-mudahan nanti dengan Dinas Kesehatan. Itu juga saya mohon maaf Pak Kasih ini punten di SE itu seperti apa pertimbangan dari Dinas Kesehatan itu? Saya menduga begini, mohon maaf ya, pertimbangan dari Dinas Kesehatan ini dalam hal ini adalah pokoknya kembali kepada puskesmas itu. Ya itulah makanya pengecekan ketika nanti visit ke lapangan tuh ke madrasahnya. Saya mohon Bapak Ibu pengawas mendampingi itu jangan ditinggal. Kepala Madrasah MI, kepala MTS, kepala MA jangan ditinggal. Itu maksudnya ada kolot lah, ada orang tua di situ. Orang tuanya itu adalah Bapak Ibu pengawas TEA gitu. Sebetulnya untuk visit itu untuk mengecek aja dari Dinas Kesehatan dari aspek alkes atau sarana kesehatan yang dipenuhi oleh madrasah itu, oleh satuan pendidikan itu. Contoh, hand sanitizer ada enggak? Cuci tangan ada nggak? Apa namanya tuh? Cuci tangan tuh, oh ya Allah tuh. Cuci tangan pakai sabun, hand sanitizer. Wastafel ada nggak kan gitu ya? Hand sanitizer ada nggak? Ini jaga jarak nggak? Nah itu. Termasuk nanti, nah ini saya akan bahas sedikit Pak Kasih itunya. Proses pembelajarannya bagaimana? Ini prosentasenya 25% Bapak Ibu pengawas. Nah ini tolong sampaikan 25%. Ini coba, ini di sini muncul nggak di SE? Ya. 50 Pak, 50%. Sampai 50, 25 sampai 50 lah. Ya, 50 Pak. 50. Ini level 3 ada kita. Ya, nah, 50 kalau RA 33 Pak. Kalau sampai 50 itu maksud saya adalah, ini ya 50 ya betul level 3 ya? Ya, betul 50 Pak. Ya, itu berarti adalah ketika pamannya jumlah murid 100, berarti adalah hanya maksimal 50 orang. Kan begitu ya. Nah 50 orang itu terserah diatur. Apakah nanti pamannya untuk Sanawiyah Aliyah nih kelas 1, 2, 3 atau satu kelas 1, 2 kelas 1 dulu pamannya atau kelas 2 dulu, kelas 3 dulu. Silakan itu disesuaikan dengan tempat dan sebagainya. Termasuk untuk MI pamannya. MI juga seperti itu pas 1, 2, 3 pamannya hari ini banyak berapa?
atau juga nanti 456 untuk hari berikutnya begitu dan seterusnya dan seterusnya. Silakan sesuaikan dengan kondisi tempat dan seterusnya. Nah, saya ingin sampaikan ini sesuaikan dengan kondisi tempat itu. Tapi berikan arahan oleh Bapak Ibu pengawas gitu. Tapi saya sampaikan, ini kita jangan terpaku dengan sarana prasarana. Pak, ini sarana prasarananya harus 1 berbanding sekian puluh orang. Kita tidak lagi memungkinkan, apalagi yang swasta, namanya tidak memungkinkan untuk seperti itu. 100 orang itu, namanya untuk harus berapa itu? 40 apa 20? Nah, berarti harus sekian MCK-nya. Nah, masa harus bikin MCK dulu dan seterusnya. Nah, karena itu dengan perbandingan 50% atau 33% untuk RA, namanya begitu, itu adalah juga dalam rangka. Jadi nanti kecukupan rasio tentang penggunaan MCK itu bisa terpenuhi dengan sistem berputar lah. Si peserta didik itu berputar masuk kerjanya, masuk sekolahnya. Itu. Pokoknya sekarang prinsipnya coba lihat di dasarnya itu. Kenali dulu apalagi kelas dasar, kelas MI kelas 1, MTS kelas 7, MA kelas berapa itu? Kelas 10. Ya, MA ya, kelas 10 ya. 10. Ya, kan mereka selama ini masuk itu belum tahu sekolahnya itu, belum tahu madrasahnya. Termasuk juga yang kelas 2 sekarang, kelas 2 sanawiyah, kelas 2 aliyah, kelas 2 MI, jangan-jangan belum tahu juga itu sekolahnya yang selama ini hampir 2 tahun kita daring terus. Nah, jadi maknanya adalah kenali dulu itu. Tidak menitik beratkan kepada ngejar target kurikulum. Kita tidak ngejar targetan kurikulum. Kriteria khusus minimal, mohon maaf, sementara ini kita tidak menjadi prioritaskan dulu. Yang penting aspek psikologis anak itu masuk sekolah sudah ceria dan seterusnya kira-kira begitu. Ini substansinya proses PTM terbatas ini adalah dalam rangka pengenalan anak sekarang sudah confident dia sebagai siswa dan dia punya sekolahannya itu. Karena mereka kan ya kalau bicara normatifnya kan mereka sampai sekarang belum ketemu dengan sekolahannya ini. Kelas 1, kelas 2 teh. Ya, kira-kira begitulah. Kira-kira begitu Bos sekalian. Ini pengaturannya diinikan lagi. Saya pikir ini jawaban saya. Pak Kasih, teman-teman Bapak Ibu pengawas. Nanti kita kembang lagi, diskusikan lagi menjadi kesepakatan nantinya antara seksi Penmad dengan Bapak Ibu pengawas madrasah untuk nanti kita sosialisasikan bersama-sama kepada para kepala madrasah dan para kepala RA. Saya pikir itu Pak Kasih ya. Itu. Maka saya kembalikan ke Pak Kasih dan host dan Bapak Ibu pengawas. Terima kasih. Terima kasih Pak Kepala, dan tadi beberapa informasi dan pertanyaan yang sudah dijawab, dan mudah-mudahan ini menjadikan bahan bagi kita untuk memberikan informasi dan layanan kepada para madrasah di lingkungan Kabupaten Bandung Barat ini. Itu saja untuk informasinya, dan selanjutnya kami serahkan host apa sudah bisa